Romo, boleh tahu berasal dari mana? Irlandia. Baik. Sekarang tinggal di mana? Cilacap. Agak jomplang. Ya. Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? 40 tahun. Tapi bagaimana sampai orang Irlandia bisa ada di Cilacap ya? Jujur ya, jujur. Oh, selama Saya ini, harus jujur ya. selama ini Romo suka bohong ya? Kalau jujur, saya tidak laku di Irlandia. Oh. Oh, begitu alasannya. Jadi karena nggak laku di Irlandia terpaksa tinggal di Cilacap. Laku di Cilacap saja ya. Oh iya. Sekarang Anda sudah warga negara Indonesia atau belum? Sudah, tahun 83, datang 73, 83. Ada saat di mana orang Indonesia sendiri bosan jadi orang Indonesia. Kenapa Romo mau jadi warga negara Indonesia? Mungkin kalau mereka di Irlandia, mereka lebih bosan lagi ya. Sebelum kita lanjutkan, nanti Romo cerita apa yang Romo lakukan di Kampung Laut Cilacap ya. Karena di situ ternyata Romo yang orang bule diterima. Nah, ini menarik karena ini ada cerita tentang pluralisme. Waktu pertama kali Romo datang ke Kampung Laut dan sekitarnya, kondisi masyarakat di sana seperti apa? Saya disuruh saat itu masuk ke speedboat, lalu saya muncul di salah satu desa di Kampung Laut dengan membawa lemari obat, kursi dan lain-lain untuk membuka klinik. Karena masyarakat di sana minta pelayanan kesehatan. Dan waktu itu semua rumah-rumah di atas kayu ya. Atapnya dari nipa ya, lalu dindingnya dari kepang dan lain-lain ya. Dan kurang mendapat perhatian. Ya mungkin karena kebanyakan orang sana 65 ikut kelompok PKI ya. Lalu ada macam waktu zaman dulu hukuman ya. Tapi apa betul waktu pertama kali Romo datang ke Kampung Laut itu banyak orang atau anak-anak yang lari ketakutan? Oh gitu, ada yang bilang londo, ono londo gitu ya. Ada Belanda. Justru di sana mereka hanya tahu Jawa sama Cina, so saya dinyatakan Cina. Oh, Cina Belanda gitu ya. Karena mereka tidak tahu Belanda di sana karena gitu. sangat terisolir ya. Pertama Romo melakukan pelayanan kesehatan. Tapi apalagi yang Romo lakukan untuk membantu masyarakat di sana? Well, saya waktu itu banyak yang sering sakit mata ya. Lalu saya memasukkan obat ini kepada mata-mata mereka ya. Lalu tanya-tanya bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Lalu karena banyak air mereka minta bebek. Pertama kali minta bebek, lalu saya cari bebek di pasar-pasar, lalu bawa ke sana bikin proyek bebek ya. Lalu mereka mengembalikan telur untuk beli bebek lagi ya. Oh, dari situ kemudian berkembang peternakan bebek ya, lalu, masyarakat. Ya, lalu ada angin taufan yang merobohkan banyak rumah. Lalu daripada bangun rumah saya cari perahu seperti ini, perahu kayu, lalu membagi perahu, lalu tiap minggu mereka membayar sedikit, lalu itu di loteri untuk bangun rumah-rumah ya. So sistem kami ya berusaha menjawab kebutuhan masyarakat. So masyarakat merasakan membutuhkan sesuatu. Saya pulang, lalu mungkin kepandaian saya yang paling adalah pengemis. Mengemis kemana-mana ya? Saya mengemis kemana-mana. Kalau mereka minta ya cari dana ke dulu padat karya pangan. Tapi itu mulai karena saya pulang dari cuti Irlandia, ada orang muncul di pasaran dan dia seperti mayat yang jalan ya. Kenapa? Saya tanya sakit? Tidak. Gimana? Paceklik.
Kalau saya belum pernah dengar Paceklik itu apa? paceklik. Oh, sakit paceklik. Lalu dikasih penjelasan, saya tanya bagaimana. Saya kata dia semua paceklik, mereka semua kurus-kurus ya. Kasihan, lalu saya cari makanan, lalu dapat 50 ton bulgur, lalu proyek mulai dari itu ya, karena harus bikin jalan. Tapi mereka dikasih makanan dulu, habis makan mereka Sudah kuat baru bikin jalan. Iya, kalau dari tadi gambar Romo dan masyarakat di sana membuat jalan ya. Ini sebagai urat nadi ekonomi. Tidak mudah menggerakkan masyarakat sebanyak ini untuk membangun jalan kalau mereka tidak yakin bahwa itu ada manfaatnya. Sekarang bagaimana? Apa manfaat dari jalan yang dibuat oleh masyarakat dan Romo ini? Ini semua dari masyarakat. So kami seperti tadi, kami tidak menawarkan sesuatu, hanya jalan-jalan di desa, duduk, tanya, lalu mereka memunculkan sesuatu. Sesudah saya pulang cari-cari, mereka yang bergerak ya, saya duduk-duduk manis dan memerintah. Romo, dari video tadi juga terlihat Romo rileks sekali ya masuk ke masjid. Saya dengar masuk ke pesantren-pesantren. Romo bisa diterima oleh masyarakat Muslim di sana? Memang ini baju ini ada seragam forum komunikasi antar umat beragama Cilacap. Ini seragam ya. Gratis, ini forum ya. Apa ini? Gratis? Gratis ini. Tahun 99 dari USAID mereka menyediakan 27.000 ton beras untuk krisis ekonomi, tapi harus dibagi lewat Interfaith Committee. Lalu tiap kabupaten di Jawa Tengah sama Jogja bikin Interfaith Committee. Lalu dengan interaksi, waktu itu harus cari 360.000 orang yang termiskin dan mereka akan diberi makanan selama 1 tahun ya. Tapi lewat interaksi, ketemu biksu, ketemu kiai, ketemu pendeta, ketemu pastor, ketemu yang dengan interaksi semakin lama semakin kenal, semakin sayang ya. Lalu mulai jadi akhirnya kemudian terbentuk forum ini. Jadi ini forum lintas agama juga ini ya? Ya, lintas agama. Ini di daerah Majenang ini. Dan tidak ada masalah di sana ya antar agama? Tidak. Dari dulu memang tidak, jarang ada masalah. Tapi sesudah ada, sekarang tiap kali ada bencana selalu bersama-sama ya dengan berusaha meringankan penderitaan masyarakat. Baik, tentu menarik untuk tahu mengapa sampai Romo Carolus memutuskan untuk betul-betul menjadi warga negara Indonesia dan bagaimana reaksi keluarga atas keputusannya. Selain Romo membantu masyarakat di Kampung Laut dan sekitarnya soal awal-awalnya ya, air bersih tadi, kemudian bahan-bahan makanan dan akses jalan. Romo juga membantu memberikan fasilitas kredit ya bagi ibu-ibu, terutama kaum ibu di sana. Ini kredit apa? Dia namanya kelompok swadaya wanita ya. Ibu-ibu kumpul kurang lebih 20 orang, lalu mereka dilatih masalah pembukuan dan mulai simpan uang. Lalu sesudah 3-4 bulan mereka bisa dapat 5-6 kali yang mereka simpan dan mereka menentukan bersama-sama mau dimanfaatkan untuk apa ya. Untuk apa? Saya lihat tadinya dana yang diputar itu awalnya 300 juta, sekarang sudah berapa? Sudah meminjamkan 36 miliar. Boleh dibagi buat saya juga. Jadi apa manfaat kredit ini buat masyarakat di sana? Well, mereka juga usaha macam-macam, so mereka jelas perlu modal untuk usaha. Tapi juga lewat usaha itu terjadilah komunitas. Karena mereka kalau sistemnya istilah apa, tenggang ranting atau apa supaya ada tanggung ranteng. Ya, nyuwun pangapunten ya ini.
Lalu itu betul-betul ya, kalau ada yang sakit juga mereka membantu dan lain-lain. So ini istilah komunitas basis manusiawi. Menarik karena Romo juga tergerak untuk membantu penghijauan di Nusa Kambangan. Sementara orang kalau bisa menghindar dari Nusa Kambangan, Romo malah ingin masuk ke sana. Ya. Kenapa Itu Romo tertarik terjadi. untuk melakukan penghijauan di Nusa Kambangan? Pertama kali yang saya bikin melanggar hukum. Ada kepala kantor hukum dan HAM Semarang ke sana dan lihat banyak kerusakan ya. Dan mau supaya jadi tertutup sama sekali. Menjadi hijau. Hijau, tapi ada yang kepala lapas Pasir Putih kenal saya, ada program, lalu saya diminta ke Semarang dan ada banyak petani ilegal ya berunding mau diusir ya. Tapi saya kasih penjelasan kalau diusir siapa yang akan menanam. Akhirnya disetujui, mereka boleh istilah tumpang sari, mereka boleh menanam jagung dan lain-lain, lalu pohon-pohon juga di tengah. Dan kalau tanah sudah tertutup, mereka diberi tanah lagi. So ada 200 petani yang sudah nanam mungkin 6.000, 7.000, 700.000 pohon dan sedang nanam terus pohon asli. Mereka boleh nanam pohon buah-buahan dan buah itu jadi milik mereka. So, dan, Jadi saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Nah, saya dengar di sana Anda juga dijuluki Romo Karolus Padat Karyono. Maksudnya apa ini Romo? Ya mungkin karena proyek padat karya dari dulu-dulu. Oh, proyek padat karya jadinya Romo Karolus Padat Karyono. No. Romo, ini pertanyaan serius ini. Dan Romo nggak boleh bohong. Oh. Romo kan berasal dari Irlandia, ya. Ini pertanyaan serius. Mengapa Romo akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia? Lalu bagaimana perasaan keluarga di sana ketika Romo memilih, atau reaksi dari keluarga di sana ketika Romo mengatakan tidak memilih menjadi warga negara Indonesia? Ada penolakan nggak di sana? Oh tidak. Ini saya mereka nggak dari sayang sama kecil. Romo ya? Saya dari kecil dinilai keras kepala. Ini ibu saya sering, waktu saya masuk seminari, supaya Romo-Romo tidak terlalu kaget, ibu saya kasih penjelasan bahwa sejak umur saya 3 tahun, saya keras kepala. Dan kalau mau dipaksakan jadi ribut, lalu daripada ribut saya dari kecil dibiarkan. Lalu maksud ibu saya supaya pembesar saya juga tidak memaksakan saya, tapi saya dibiarkan liar saja. Jadi saya dari tadi sudah curiga sebenarnya keluarga juga kalau bisa Romo jauh-jauh aja. Iya. Waktu Romo akhirnya ke Cilacap semua bilang hore, hore gitu. Baik, lepas dari bercanda Romo, apakah Romo bahagia menjadi warga negara Indonesia? Memang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.